Saudara, setelah diberlakukan sistem satu arah dari Puncak ke Jakarta selama 3 jam, petugas Satlantas Polres Bogor akhirnya memberlakukan penormalan jalur, baik dari Jakarta ke Puncak ataupun sebaliknya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan di Puncak, petugas Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah ke Jakarta pada Sabtu siang. Pemberlakuan satu arah ini akhirnya dihentikan pada pukul 4 sore dan saat ini jalur berlaku normal di kedua arahnya. Kondisi ini akan terus diberlakukan, saudara, oleh petugas Satlantas Polres Bogor hingga Minggu pagi. Kepadatan di jalur Puncak diprediksi akan kembali dipadati pengendara pada Minggu pagi ini. Jelang Natal, ribuan penumpang dari Kalimantan tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat mudik Natal dan Tahun Baru. Sejak posko mudik Nataru 2025-2026 dibuka, penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara naik dan jumlah penumpang didominasi dari Kalimantan dan juga Malaysia. Diprediksi, saudara, jumlah penumpang kapal yang akan tiba di Parepare akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Sementara situasi di stasiun Pasar Senen pada Sabtu sore terpantau mulai padat. PT Kereta Api Daup 1 Jakarta mencatat ada sebanyak 195.784 tiket yang terjual selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Adapun tanggal yang paling diminati penumpang dari Jakarta diantaranya adalah tanggal 23, 24, dan juga 25 Desember. Hal itu dilihat dari banyaknya tiket yang terjual di hari tersebut jika dibandingkan dengan hari lainnya. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Selamat pagi, Putu. Bagaimana situasi pagi ini di Stasiun Pasar Senen? Apakah sudah terlihat adanya lonjakan penumpang? Selamat pagi, Nanda dan juga saudara. Tentu saja kalau Pasar Senen bicara soal liburan, baik itu Lebaran, Natal, ataupun juga Tahun Baru, ini rasanya tidak mungkin sepi begitu ya. Kami pantau dari kemarin tanggal 20 sampai dengan hari ini situasinya kurang lebih sama, di mana di jam-jam tertentu ini memang terpantau cukup padat begitu, dan di beberapa ruang tunggu ini juga tetap padat karena sebagian besar memilih untuk datang lebih awal menghindari adanya kendala pada saat check-in tiket ataupun juga masalah-masalah lain. Jadi mereka memilih untuk datang lebih cepat sehingga menunggu di area yang sudah disiapkan oleh petugas. Kalau melihat catatan dari PT KAI Daup 1 sendiri, memang ada peningkatan jika dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan di hari biasa atau bukan di masa Nataru, yakni sekitar 40.000 lebih penumpang. Ini tercatat sudah membeli tiket dan juga sebagian sudah melakukan perjalanan. Nah, untuk di Stasiun Senen sendiri, kalau dari data PT Daup 1 Jakarta, ini mencatat per tanggal 20 Desember 2025, jumlahnya yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini ada 14.146. Tentu jumlah ini masih bisa berubah begitu ya, karena ini merupakan data pada sore kemarin. Sementara pada hari ini juga diprediksi angkanya masih akan sama di kisaran 14.000. Dan kalau melihat apa faktornya yang kemudian menyebabkan angka ini relatif stabil, Nanda dan juga saudara, karena memang ini dipengaruhi dua faktor. Yang pertama adalah masa libur panjang yang juga cukup panjang periodenya begitu ya, periode Nataru ini yang nantinya masih sampai dengan bulan Januari, kemudian juga sudah dimulai pada kemarin di masa akhir pekan dari hari Jumat begitu, sehingga angkanya ini tidak terlalu padat di satu waktu tertentu.
Bukan hanya itu saja, dari PT KAI sendiri ini juga sudah menyiapkan kereta api tambahan, jumlahnya ada 32, di mana ini dibagi menjadi dua begitu ya, Nanda dan juga saudara, 16 yang akan berangkat dari Jakarta, dan juga ada 16 kereta yang akan datang untuk melayani kedatangan-kedatangan menuju ke Jakarta. Nah, hal-hal ini yang juga coba dilakukan bukan hanya soal menambah jumlah fasilitas, menambah ruang tunggu, tapi juga ini ada diskon yang disediakan oleh PT KAI begitu ya, sekitar 30% yang bisa kemudian dibeli dari bulan November sampai dengan maksimal pembelian terakhir itu di tanggal 20 Desember 2022, kemarin pembelian terakhirnya. Ini diskon 30% ini tercatat sudah terjual juga sekitar 190.000 lebih tiket. Artinya di Nataru ini tentu saja moda transportasi kereta api masih menjadi pilihan, di mana masyarakat yang bisa Anda lihat juga begitu ya, di belakang saya sudah lalu lalang bersiap untuk masuk ke tujuannya atau ke keretanya masing-masing. Untuk tujuan sendiri Nanda dan juga saudara, ini ada beberapa yang menjadi favorit, yaitu di Lempuyangan, kemudian atau Yogyakarta begitu ya, ada di Pasar Turi Surabaya, kemudian juga ada di Purwokerto dan juga Bandung. Dan kalau kita lihat juga Nanda dan juga saudara, selain tempat-tempat tujuan, tentu saja tanggal favorit ini juga menjadi salah satu yang dipertanyakan publik begitu. Kalau dari catatan PT KAI sampai dengan hari ini tanggal 21 Desember 2025, pembelian tiket tertinggi ini ada di 3 hari, yaitu di tanggal 23, 24 dan juga 25 Desember. Jadi kurang lebih prediksinya nanti puncaknya atau yang paling ramai ini akan terjadi pada 3 hari tersebut. Nanda. Oke, tadi diskon sudah, penambahan armada kereta api juga sudah. Kita lihat bagaimana dinamikanya khususnya di Stasiun Pasar Senen. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV ini Putru Tisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, saudara, jelang hari libur Natal dan Tahun Baru, kendaraan yang melewati tol Jakarta Cikampek belum ada peningkatan signifikan. Namun kepadatan terjadi di kilometer 57. Di kilometer 57 tol Cikampek terpantau kendaraan mulai ramai oleh kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Barat. Meski begitu arus lalu lintas masih lancar. Petugas kepolisian memprediksi kepadatan mulai akan terjadi pada Minggu malam hingga mendekati Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Petugas pun telah menyiapkan sejumlah rekayasa untuk bisa mengurai kepadatan. Sedangkan pantauan di gerbang tol Cikampek Utama, kendaraan yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur terpantau masih lancar. Setidaknya sebanyak 30.300 kendaraan tercatat melintasi ruas tol Trans Jawa. Petugas telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan jika terjadi kepadatan. Hal itu akan berlaku secara situasional. H-4 menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama menuju jalur timur Trans Jawa terpantau masih lancar dan juga lengang, baik dari arah timur maupun sebaliknya. Kondisi lengang terjadi karena periode Hari Raya dan cuti bersama belum dimulai, yakni baru akan berlangsung pada 25 dan 26 Desember. Data tercatat 1.519 kendaraan melintasi ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama pada H-4 Nataru. Meski saat ini masih lancar, saudara, puncak arus mudik Natal diprediksi akan terjadi pada 24 Desember. Dan sebagai untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, PT Jasa Marga telah menyiagakan petugas di titik rawan kepadatan serta menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan. Kita akan lihat keramaian arus lalu lintas atau libur Natal dan juga Tahun Baru, tepatnya di tol Cikampek Utama. Sudah terhubung bersama dengan kami jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris yang sudah berada di area tol Cikatama. Jihan, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini di sana?
Ya, Nanda dan juga saudara, di H-4 Hari Raya Natal dan juga mendekati periode Tahun Baru, kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke wilayah timur Trans Jawa ini terpantau sangat lengang di kedua arahnya, baik arah yang menuju ke wilayah Jawa ataupun arah balik menuju ke Jakarta. Kondisi ini memang dikarenakan ini belum memasuki periode cuti bersama yang jatuh nanti pada tanggal 26, juga hari-hari puncak yang tepatnya akan jatuh diprediksi di sekitar tanggal 24 Desember 2025. Namun kalau tadi kami pantau, lalu juga kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, yakni sudah ada sebanyak sekitar 1.500 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah Jawa, yakni seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah-wilayah lain di area Pulau Jawa begitu ya. Dan memang kondisi ini dikarenakan ini masih sekitar H-4 dari Hari Raya Natal dan juga periode mudik ataupun periode rekreasi Tahun Baru ini juga belum dimulai. Nah, memang untuk Nataru dari PT Jasa Marga ini sudah menyiagakan skema-skema untuk mengurai kepadatan apabila nantinya terjadi, yakni salah satunya adalah untuk penempatan petugas-petugas di titik-titik rawan macet dan juga rekayasa lalu lintas berupa kontraflow apabila diperlukan ini akan dilakukan secara situasional. Kita nantikan kapan nantinya adanya peningkatan arus lalu lintas di wilayah gerbang tol Cikampek Utama. Sementara itu, Nanda. Oke, Jihan, biasanya dari PT Jasa Marga untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau kepadatan kendaraan, mereka memberikan adanya diskon tarif tol. Apakah sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan hal tersebut? Ya, betul, Nanda dan juga saudara. Sejauh ini informasi yang kami terima memang belum ada terkait diskon tarif tol, namun untuk skema-skema lainnya untuk antisipasi kemacetan, lalu juga lonjakan arus, memang dikatakan oleh PT Jasa Marga akan diterapkan seperti rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga penempatan petugas. Untuk diskon tarif tol ini memang masih kami nantikan akankah diterapkan di hari-hari puncak, biasanya ini akan diberlakukan di sekitar tanggal 23 ataupun 24 dan juga 25 jelang hari Natal. Namun kita nantikan informasi terkini nantinya dari pihak tol, yakni PT Jasa Marga. Sementara itu, Nanda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jihan Jufri. Selamat bertugas kembali. Saudara, untuk kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di sejumlah ruas tol maupun non-tol. Penerapan pembatasan operasional angkutan barang mulai diberlakukan sejak Jumat kemarin hingga hari ini. Selanjutnya aturan serupa kembali diterapkan pada 23 hingga 28 Desember 2025. Dan 2 hingga 4 Januari 2026, di mana pembatasan ini berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan maupun gandengan, serta angkutan hasil tambang. Pembatasan di jalur tol akan berlangsung selama 24 jam penuh, sedangkan untuk jalur arteri atau non-tol, pembatasan berlaku mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Namun, saudara, polisi memberikan pengecualian bagi kendaraan pengangkut BBM, bahan pokok ataupun obat-obatan hingga barang-barang sumbangan bencana alam.